Penjelajah Indonesia, pemburu berita. Media Bus Live Update. Halo pemirsa, Media Booster Info.com kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Abdul Syukur Muhammad akan menemani Anda beberapa menit ke depan dengan info terbaru yang terangkum dalam tim redaksi kami. Tim investigasi Reskrim Buru Sergap Info kembali mendatangi kantor Camat Riung Barat pada tanggal 11 Juni dan 18 Juni. Agar Bapak Camat Riung Barat Longinus Nadeng memanggil kedua kepala desa, Desa Ria Bapak Longinus dan PJS Desa Wate Bapak Flavianus Namai Jemu serta pemanfaat bantuan sosial beras rawan pangan agar dapat klarifikasi beras yang tertahan di kantor Desa Ria Camat Riung Barat melalui Ibu Selselia Kasih PMD menyanggupi Bapak Camat Riung Barat bersama seluruh staf akan mengunjungi Desa Ria untuk klarifikasi tentang beras bantuan lawan pangan pada 11 Juli 2024. Bagaimana Ibu? Terkait dengan laporan klarifikasi dari Desa Wate, Iya Ibu. memang terkait ini Pak, masalah ini sebenarnya hari ini sebenarnya Pak Camat, atau Pak Sekcam. Pak Camat atau Pak Sekcam bertugas keluar. Saya sebagai Kasih PMD Dengan Ibu siapa? dengan Ibu Cecilia. Terkait dengan beras ini, nanti setelah Camat datang atau sebentar, saya kami dengan Pak Camat. Kalau terkait dengan data ini, itu tuh diusul oleh kepala desa. Tapi nama itu sudah terkirim di kabupaten. Nama beras bantuan lawan pangan itu tercover dari dinas sosial itu ada nama, termasuk saya sendiri Abdul Syukur Muhammad dengan ada 4 nama itu Daniel Lambe, Ibnu Budi, Ransi Baka. Di tahap keempat ini yang harus terima di Desa Ria. Namun kemarin saya ketemu langsung dengan pihak ketiga, itu PT Yasa yang sebagai penyalur bantuan beras rawan pangan itu. 20 nama yang tercantum termasuk 5 nama yang dari Desa Wate itu diturunnya di Desa Ria. Ya, Desa Ria. Ya. Sampai di sini berasnya Kepala Desa Ria Bapak Longinus itu tidak dapat memberikan beras itu kepada kita. Karena namanya sudah dialihkan ke masyarakat Desa Ria. Desa Wate. Tidak, di Desa Ria. Nama yang 5 nama yang 5 nama yang penerima beras bantuan rawan pangan itu yang harus terimanya Desa Ria itu tidak bisa diterima menurut pernyataan Longinus karena kita bukan masyarakat Desa Ria. Sementara saya datang ke Desa Wate untuk mengambil beras karena memang disampaikan oleh Ibu Dusun, Ibu Ang sendiri. Tapi di desa kami tidak bisa memberi beras di sini, Bapak, karena beras itu dilimpahkan oleh Bansos Dinas Sosial itu pihak ketiga PT Yasa di Desa Induk, Desa Ria. Jadi seperti ada tolak tarik begitu sampai hari ini, dan saya sampai tahap 4 sampai hari ini nama terus ada sesuai barcode tercantum, tapi sampai hari ini berasnya saya tidak bisa terima. Tapi di dalam itu data-data nama ada. Iya, dari Bansos, dari Dinas Bansos itu bersama dokumennya PT Yasa itu kan ada nama. Tapi kemarin setelah ke Bapak Desa Pak Longinus sih, Dia tidak bisa kasih itu. tapi ada nama. Ada nama, berasnya ada. Hanya belum bisa. Tidak bisa, dia tidak senang. Alasan apa? Alasannya karena kita masyarakat Desa Wate. Tidak bisa, soalnya kemarin waktu kami minta kepada kepala desa untuk ini kirim data nama itu rawan pangan tuh kakaknya tuh desa lama tuh dia masih bergabung dengan Desa Induk. Dia masih bergabung Desa Induk. Sementara bisa kalau kepala desa ini masa Longinus dia harus kasih keluar beras enggak? Saya berpikir jangan sampai di situ kan tidak ada nama, ternyata ada nama di kepala desanya harus kasih keluar karena desa beras ini dia tuh masih bergabung Desa Induk dan desa yang bukan itu tuh dia datangnya sampai ke Desa Induk.
Jadi persoalan ini sebenarnya sudah 4 tahap kasus yang sama, dan kedua kepala desa tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi kita masyarakat tetap disuruh ke sini, dorong ke Wate, disuruh ke Wate, dorong ke desa yang kayak pulang over kiri over kanan. Sementara beras bantuan terus diturunkan ke desa atas nama kita. Jadi sepertinya ini kerbau punya nama nih, hidup usaha punya susu. Tapi begini, yang nama-nama dari desa waktu itu yang lain terima? Tidak juga, ada yang lain terima, ada yang lain tidak. Yang kemarin itu ada yang bergulir ke desa Wati itu yang sempat terima. Sedangkan yang desa Ria, dia tidak bisa terima kalau nama di sini. Kemarin tahap 4 kita semua kan tidak terima. Jadi kalau macam kemarin tuh waktu kirim data Pak Camat meminta tuh Ibu Sesi buat surat itu yang di desa Induk tuh, ini desa yang baru mereka tuh biar mereka bergabung ke desa Induk, nama kekirim ke atas. Nah macam ini kenapa Bapak desa lihat kenapa terkeskos itu beras intinya ada nama tuh? Iya, menjadi persoalan katakan karena kita bukan masyarakat desa Wate. Tapi kalau sesuai aturan, kalau bukan masyarakat desa Ria, berarti berasnya itu harus ditransfer ke desa karena itu atas nama. Iya, atas nama. Maksudnya beras dipakai desa Wate, tapi atas nama pemanfaatnya desa Wate, walaupun turun desa Ria. Seharusnya kan dia tolak. Oh ini 15 karung, kalau 5-nya jangan. Tapi beras itu masih ada di kantor desa? Itu kita tidak tahu karena beras yang lain ada yang sudah ambil, bahkan di Wate juga sudah pagi. Ini siapa tadi? Erpin, kok ambil ini sak HP di Om Heng kok sama telepon Pak Camat? Begini, Sisi, solusinya bukan begitu. Pihak Bapak Abdul Syukur ini membawa data bukti, Iya. sehingga kita bisa hadirkan 2 belah pihak antara pemerintah syariah dengan pihak mereka yang melaku. Jadi semacam itu saya bilang Pak Camat, dasar hari ini kita nanti data Pak Camat sampaikan, kita keluarkan surat klarifikasi berkaitan dengan pos bantuan yang tidak tersalur ke nama-nama yang dimaksud. Sambil mereka bawa dengan bukti misalnya 4 kali, bawa dengan dokumen yang 4 kali itu sehingga kita tahu. Berarti 4 kali ini belum terima sekali. Mereka belum terima toh. Nah, kita harus lakukan klarifikasi 2 belah pihak antara pemerintah di sini dengan pihak korban. Tidak usah saya mau menyampaikan ke Pak Camat itu kira-kira kita bagaimana kalau memang mau tanggal yang bersangkutan berpokok pemanfaat biar kesini. Dengan kepala desanya. Dia kepala desanya. Iya, mau sampaikan itu. Sehingga bisa clear. Kalau macam begini kan tidak clear. Iya. Kalau kedua kepala desa dihadirkan, nah itu baru bisa clear. Harus dengan satu. Iya. 2 kepala desa. Iya, kepala desa. Kan 2 kepala desa. 2 kepala desa dengan kakak yang berapa orang. Itu kita baru clearkan di sini. Ada waktu yang diberikan oleh Pak Camat supaya kita juga bisa setting waktu. Jadi saya dipanggil oleh Pak Camat tadi. Iya. Pak Camat minta kalau boleh maksud dan tujuan Om Syukur hari ini kalau boleh menurut Pak Camat nanti pihak kecamatan bersama staf kecamatan nanti ke desa. Iya. Karena hari ini kebetulan masih ada rapat saat ini sedang rapat dan rapat hari ini mungkin rapat awal dan ini butuh waktu lama sehingga kalau boleh nanti Pak Camat sampaikan kalau boleh Om Syukur nanti ke desa dulu nanti informasi selanjutnya nanti pihak kecamatan baru sampaikan ke desa nanti kelar kerja di desa langsung. Nah jadi begini Pak, dengan nama siapa? Nama saya Peter Pedus. Di seksi mana di sini Pak? Di kecamatan ini? Di Trantip. Oh di Trantip. Jadi begini Pak Peter, artinya kita menginginkan bahwa ketika klarifikasi persoalan itu boleh di tempat mana saja, kita sebagai masyarakat juga kita tetap bersedia. Hanya pemberitahuan itu sudah disampaikan bahwa kita ada surat undangan, di bawah ada Ismail Betong, artinya sebagai tokoh toh. Terus ini ada pihak keamanan seperti Babinsa dan Kepospor, arti mereka itu kan ya orang yang mengayomi, mereka kan bagian daripada mitranya kita. Ketika dalam persoalan kita ini kan sudah kenal ini program Menteri Pemberdayaan Kemanusiaan dan Kebudayaan dalam rangka mempercepatkan pemberantasan kemiskinan. Jadi ini sudah peraturan Presiden 125 itu. Nomor 125. Jadi memang penyalahgunaan anggaran sebenarnya.
Ya, tapi saya pingin bahwa ketika hadirnya Pak Camat bersama kita, bersama semua tokoh termasuk BPD itu, sehingga tidak tuding menuding. Ketika selesai, ketika BPD sudah pas. Dan itu sebab masalahnya habis. Itu tidak sulit. Tinggal komunikasi antara dua desa, dropnya ke desa itu, desa baru. Saya kan begini, ketika beras kemarin tiba, artinya begini, kalau akan ada pernyataannya Bapak Lengginus itu, bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini, kami tidak bisa menjelaskan karena Bapak bukan masyarakat saya, arti saya menyelesaikan persoalan harus terstruktur. Begini, kalau Anda merasa saya bukan masyarakat desa Ria, beras itu kan atas nama saya, Bapak alihkan, Bapak jangan turun beras di sini, itu bukan masyarakat saya. Iya. Arti profesional. Iya, begitu. Tapi kalau orangnya tolak, berasnya adil. Tapi manusianya tolak, berasnya kemana? Berasnya itu kemana? Kan itu salah. Jadi hari itu dia minta saya untuk klarifikasinya di bawah desa. Saya sampai ke bawah desa, perangkat desa dia bilang, Bapak, kami tidak berurusan dengan Bapak karena kami sudah menyampaikan informasi kepada Bapak untuk ambil berasnya di desa Ria. Saya dalam hati ini persoalan tidak bisa berarti. Kalau misalnya tolak masyarakatnya, panggil kepala desanya. Panggil kepala desanya, beras yang ada di desa induk misalnya, itu dipindahkan ke desa baru dengan nama yang ada. Nama ini beras jumlah sekian, baginya di sana. Kalau mau nyaman, itu kan profesional. Kan habis selesai. Ini tidak ada persoalan lagi. Masyarakat yang lain itu berputus asa sampai tidak terima. Kalau saya sebagai pribadi, bukan itu beras yang saya kejar. Tapi bagaimana kita semua harus paham mekanisme dalam keluar. Bapak sebagai pemerintah desa yang dipilih, juga saya sebagai masyarakat, kita sama-sama memanfaati. Ini APBN, Pak. Bapak datang sudah ada gaji. Saya itu sudah ada alokasikan anggaran dari negara buat saya lewat bansos. Saya lihat ada opini lagi di masyarakat, sepertinya mau menguji kemampuan. Artinya walaupun saya seorang media, tapi saya tidak begitu. Saya tidak menginginkan bahwa pihak pemerintah yang sebagai mitra saya, atau dia harus berperang, tidak boleh. Itu saya paling tidak, maksudnya kita sebagai manusiawi. Saya kan pernah dengar. Jangan, saya ini tidak. Saya sudah tahu informasi ini sejak dapat di jogopnya rumah. Sejak di musyawarah desa penetapan di materi. Saya sudah dapat ini saya tahu Pak ini informasi ini. Tapi saya bilang waktu itu saya dalam hati sebelah. Kalau kena di saya kan tidak sulit. Ya sulit apanya? Yang sulitnya kalau misalnya nama itu ada, beras itu tidak ada, itu sulit. Ya, itu sulit. Nama ada, beras ada, sulitnya di mana? Ambil di desa induk, ambil desa induk, pindah ke desa baru, baginya di sana, bagi masyarakat, ambil di sana. Kebetulan saat ini mungkin karena update nama yang terakhir ini kan belum ada kecocokan, belum pindah semua ke desa yang warga dari desa baru belum pindah ke desa baru semua. Sehingga berat bantunya ke semua ke desa itu, sehingga data ini data masih satu awal tuh. Kemarin pihak ketiga PT Yasa tuh, artinya anak cabang dari Bulog, itu kan langsung kita bertemu di desa Ria tuh dengan kepala desa. Saya bilang begini, Bapak datangkan bawa beras bantuan itu sudah sesuai nama, bukan bawa ke desa. Iya. Terus kalau atas nama saya, berasnya mana? Itu Pak Lengginus itu masih berani-beraninya. Pak, kalau mau kasih beras di sini saya tidak berani sebelum. Nah sekarang begini. Nah kalau kau tidak berani kasih beras ke sana, terus beras itu kemana? Coba pulang masih bantu. Beras itu kemana? Berarti ya. Kan beras itu intinya beras itu kemana? Itu paling penting. Baru saya tanya, terus mana berasnya? Pak Abdul, beras yang kita bawa ini sesuai nama. Kalau Bapak tanda tangan hari ini, saya bilang sudah mana nama? Dia periksa nama pertama, sudah saya tanda tangan. Mau ambil, Bapak ke bawah desa dulu, klarifikasi di sana. Ini kan saya ini, kalau saya masyarakat biasanya saya sudah saya bilang ya. Makanya di sini saya minta Bapak Camat berkali-kali untuk harus mencerdaskan kepada mekanisme sebagai panggil kepala desa baru, panggil kepala desa duduk masalah ini, ingat nama ini supaya masyarakat jangan pusing, geser ke sana. Kalaupun datanya mungkin belum ini di daerah misalnya, tinggal kita di lapangan, kita lapangan ini supaya nyaman tuh. Ikuti terus
cuplikan lensa BSI TV Live boosterinfo.com dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Abdul Syukur Muhammad mengabarkan.